Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 15 Agustus 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham requestan di kolom komentar YouTube. Lalu karena ada yang minta TWR ya, sekalian saja saya bahas di sektornya ya, ada Telkom dan lain-lainnya ya. Oke, kita langsung saja ke saham pertama. Ada yang request ASPI ya, ASPI ditutup di harga 95 dengan perubahan harga positif 6,74%. Kalau kita lihat dari volume hari ini ada spike tipis disertai dengan akumulasi bandar lokal yang cukup baik. Bandar asingnya nggak tertarik sama sekali. Kalau kita lihat bandar asing, nah ini nggak muncul nih ya, nggak tertarik sama sekali dia, nggak ada nambah muatan bahkan di saat sideways ini di ASPI. Oke, kita lihat dari bandar detektor. Nah, ini agak error nih. Oke, dari bandar detektor ASPI di normal akumulasi. Yang beli ada BQ, GRNI, yang jualan AOKKIH. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal, ya ini ASPI ini benar-benar di dalam channelnya juga. Oke, channel ini nahannya si ASPI sempat breakout ya, sempat breakout tapi gagal dan masuk lagi ya. Kalau breakout bisa nyentuh target di sini ya. Ini dari channelnya. Sekarang kita lihat dari patternnya dia di sini sebenarnya bisa double bottom, bisa juga dibilang cup and handle karena dia kondisinya hari ini sekali lagi ya, disclaimer on, ini viewsnya saya dia ini breakout. Oke, ini viewsnya saya breakout, yang dimana kalau breakout ya targetnya ke 100 dulu gitu. Pas juga 100 ini kalau digeser hari-harinya kan dia pas nyentuh sama ini ya, channel atapnya, ini channel atasnya. Jadi nanti mungkin bisa juga dia ketahan atau dia breakout. Nah, kalau breakout kemungkinan seperti ini naik ke 108 terus retrace lagi ke area 100. Tapi bisa juga dia nyentuh 100, kalau nggak kuat ya retrace dulu ya ke area 95-an ini atau sampai nyentuh 93 rounding baru lanjut naik. Kenapa gitu? Ya nggak masalah kalau dia nanti di sini ya, ini bisa jadi naik line kalau nggak kuat di 100. Dengan gambaran view besarnya adalah dia rounding di sini. Oke, ini rounding di sini. Terus dia rounding kecil lagi. Kalau ini view nggak kuat ya, ini view nggak kuat, nanti coba jangan di ini dulu gambarannya. Nah, ini nanti bisa potensi seperti ini juga. Nah, ini kalau kita lihat targetnya bisa ke area 125-an gitu. Oke, jadi mungkin nanti seperti itu kalau nggak kuat. Cuma ini saya hapus dulu. Kalau break ya lanjut aja ke 120. Oke, seperti itu untuk ASPI. Lanjut selanjutnya ada HTM. HTM ditutup di harga 430 dengan perubahan harga positif 8,04%. Kalau kita lihat dari volume hari ini sedikit spike disertai dengan akumulasi bandar lokal serta bandar asingnya mulai masuk. Nah, ini bandar asingnya menarik banget sebenarnya di HTM ini ya. Bandar asingnya menarik banget ya. Kalau dilihat dia breakout Fibonacci terakhir 423-nya ini di breakout. Bentar. Nah, error. Ya, jadi di breakout targetnya ini kan dia terlihat bikin flag. Kalau ini breakout, fix breakout, potensi ke 475 dulu. Gitu. Oke, ini bisa target sementaranya. Kalau target jauhnya lagi, kalau misalnya dia lanjut terus breakout, ini kita lihat. Nah, oke, ini dilihat ya, ini pas ya. Area sini kan Fibonacci-nya ini 127. Nah, targetnya 161 itu di 510. Ini target selanjutnya. Gitu. Oke. Jadi apakah akan tercapai?
tetap batasi resiko. Ini udah di pucuk, tapi kalau di ATH ya potensi lanjut terus. Ini bisa ke 600. Karena ini akumulasinya masih oke, nggak tahu kalau nanti tiba-tiba di tengah jalan jualan, ya harus hati-hati. Gitu ya. Seperti itu untuk HTM. Lanjut selanjutnya ada Mora. Mora ditutup di harga 570 dengan perubahan harga minus 1,72%. Nah, kalau kita lihat hari ini Mora terreject dari supportnya. Jadi dia udah hit support terus langsung ketarik naik. Pertanda apa? Pertanda bagus ya harusnya ya. Kita lihat dulu dari volumenya. Ini volumenya menipis. Bandar lokal ini keluar tipis banget setelah akumulasi. Nah, ini bandar asingnya yang cakep banget. Ini berapa miliar nih? 3,14 miliar. Kalau kita lihat dia netral hari ini. Yang jualan AZMINI, yang beli FZAISQ. Ini AZ jualan, yang nampung FZ dibantu AI, sisanya tipis-tipis. Oke, ya jadi Mora ini masih on the track dalam artian dia masih bertahan di atas MA 78 Fibonacci 78,6%-nya di area 555 ya. Nah, ini masih bertahan di sini, masih mantul. Semoga aja ya dia rounding aja. Rounding lanjut naik nanti. Nah, ini target sementara seperti ini dulu ya, karena candlenya jelek berantakan, harus di pelan-pelan lah lihatnya. Cuma kalau kita lihat ini ada akumulasi yang sangat signifikan hari ini. Nah, ini pertanda mudah-mudahan bisa ada kelanjutan naik ke depannya. Seperti itu. Oke, untuk Mora jadi harus sabar nih, saham IPO baru banget. Ya kan, baru banget. Ini low-nya di 494. Kalau jebol ya bisa ke sana dulu. Rounding ke bawah bisa juga. Seperti itu. Ya, untuk Mora. Lanjut selanjutnya ada ASLC. ASLC ditutup di harga 216 dengan perubahan harga minus 1,82%. Kalau kita lihat dari volume, ya ini juga dia low di bawah volume EMA-nya. Nah, ini dia jualan. Hari ini jualan tipis setelah sebelumnya akumulasi. Bandar asing pun juga jualan tapi tipis ya setelah akumulasi. Ini 3,8 miliar sebelumnya. Ini keluar tipis-tipis nih, 4,7. Sorry, ini berapa nih? 5,84 ditambah itu ya belum sampai 1 B aja belum ada kan gitu. Jadi masih banyak barangnya. Kalau kita cek dia di small distribusi, yang jualan CCRFZP, yang beli AZKZFS. Nah, ini CC memang sama RF jualan cukup besar ya, yang punya kecil-kecil. Oke, ASLC ini dia habis breakout. Oke, jadi ini ada yang request ya, dan kayaknya bapak yang sama. Oke, nggak apa-apa. Cuma maksud saya gini, ini kan baru kemarin saya bahas ya, SLC ini masih on the track. Oke, masih on the track. Dalam artian dia baru breakout. Jadi dia ada koreksi hari ini 1,82% itu hal wajar. Dan dia ya ini target kita ya, tipis kan, tipis belum tercapai, nggak apa-apa gitu. Nah, ini kalau breakoutnya di sini ya harusnya sudah, tapi nggak masalah lah. Di sini ya 230 ini. Nah, dia rounding lagi, retest ke supportnya, ini hal wajar. Itu namanya breakout tapi retrace. Nah, ini kalau beli di sini nambah muatan, ini spekulasi buy namanya. Spekulasi buy di retest. Harusnya bisa lanjut naik. Nah, dengan adanya jualan hari ini, yang mudah-mudahan besok udah ada yang masuk lagi lah gitu. Karena ini harganya udah naik dari bawah kan. Dari bawah ini udah naikin harga berapa persen nih? Nah, udah 78% dari bawah dia naiknya. Tapi sehat karena ada sideways-nya. Nah, di sini dia juga bentuk pola, targetnya masih sama 280. Nah, gini ya, jadi target ini kan kadang cepat nih, ada yang cepat, ada yang lama, butuh waktu. Nah, ini yang penting sabar. Nanti di belakang ada beberapa saham ya yang di telekomunikasi mungkin bisa ditonton. Itu cukup lama, target sudah saya gambarkan. Oke, udah muncul patternnya, saya gambarkan, tapi targetnya baru tercapai beberapa hari ini gitu. Nah, itu kuncinya sabar. Kalau udah ada target, memang kan kita swing.
nggak yang langsung tercapai gitu. Oke, jadi ini masih on target ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk yang SLC, kalaupun dia turun sampai ke area 206 atau 200 itu masih wajar untuk retest kembali. Seperti itu SLC. Kalau jebol dari situ ya baru kita jualan kalau patah. Oke, seperti itu untuk SLC. Selanjutnya ada TWR. TWR ditutup di harga 1250 dengan perubahan harga positif 0,81%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia menipis, bandar lokal mulai masuk, bandar asing juga mulai masuk setelah distribusi kemarin. Ya, wajar jualan. Oke, jualan wajar. Kalau kita lihat dulu dari bandar tektor, dia hari ini di normal akumulasi. Yang beli KZAKAI, yang jualan DRBKSQ. Ini KZ belinya luar biasa banget, punya DRBKSQ ini dimakan semua. Nah, ini pertanda apa ya? Pertanda bagus dong, gitu. Harga pucuk ya diakumulasi sama bandar. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh kesabaran untuk TWR. Jadi dari bawah ini ada pattern, break di sini, ada target di sini. Oke, itu tercapai, dia lanjut naik ya. Ini saya juga udah sampaikan, dia pasang trailing stop lah kalau naik gitu. Nah, ternyata dia bikin gap kan, ini di close, dan ini saya bilang dia potensi ada rounding. Targetnya selama dia berada di atas ini, ada target ini ya di sini, dan ya udah tercapai 2 hari kan gitu. Jadi memang butuh waktu terkadang, apalagi jenis saham yang bergeraknya lambat. Nah, ini kan TWR termasuk lambat ya, kikuk tapi pelan-pelan naik gitu. Nah, ini kalau dia breakout di sini, target selanjutnya coba kita ini aja ya, ini belum ada pattern baru. Kita coba pakai Fibonacci, kita cek. Oke, di sini ya 1305 target selanjutnya untuk TWR, dan dilihat ya ini ada Fibonacci yang menjadikan supportnya nih, membal di sini dan breakout. Mudah-mudahan breakout seperti itu. Kalau breakout ini areanya ke sini udah 1300 gitu ya untuk TWR. Jadi kesabaran itu kadang perlu karena kita main swing. Nah, kalau Bapak Ibu berharap nonton video saya terus untuk scalping besoknya atau untuk range cepat ya, memang kadang bisa cepat juga ya. Nah, ini kan tergantung bandar ya nih. Wow, naik dalam berapa hari, seminggu 2 minggu nih naik langsung berapa persen, bisa seperti itu. Cuma kan terkadang kita swing. Nah, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu minta saya untuk scalping, saya mending masih banyak kok yang lebih jago ya scalping dibanding saya, seperti itu. Baik, lanjut. Selanjutnya ada Telkom. Telkom ditutup di harga 4.450 dengan perubahan harga minus 2,2%. Kalau kita cek dari volume, ini juga breakout. Oke, hari ini volume breakout. Bandar lokal jualan setelah akumulasi banyak. Dan kalau dilihat ya jualannya sih masih tipis. Mudah-mudahan cukup. Kenapa? Nanti saya jelaskan ya. Mudah-mudahan cukup. Bandar asingnya nih ya juga keluar tipis banget ya setelah akumulasi gila-gilaan. Kalau kita cek ya hari ini dia di small distribusi, yang jualan KZAKOD, yang beli BKPDBP. Nah, ini KZAK nih jualannya kenceng ya, yang nampungin BK sendirian tapi. Nah, kenapa saya bilang cukup? Mudah-mudahan cukup ya. Kenapa ya? Karena ini pas di support Telkom. Dan perlu diingat, ini adalah saham big market cap ya, termasuk big cap gitu. Nah, dia besar, jadi gerakan dia ini mempengaruhi IHSG kita. Sedangkan kalau Bapak Ibu nonton di video saya sebelumnya yang sudah tayang, ada saya membahas tentang Big Bang dan IHSG. Nah, IHSG kita itu juga daerah rawan. Kalau ini saham Big Bang, saham-saham Telkom ini di area support sekarang, jebol, nah ini akan berakibat jelek sebenarnya. Nah, mudah-mudahan ada asing yang bantu kita untuk naikin IHSG ini lagi lewat saham-saham big caps. Seperti itu, salah satunya Telkom, dan ini sudah di area support. Kalau besok hijau ini sangat bagus dan perlu
ini ya diingat bahwa ya sebelumnya juga saya sampaikan di Telkom. Telkom ini ada gap di atas. Oke, dengan breakout ke sini potensi banget dia nutup gap. Dan ya puji Tuhan kemarin 5 sampai berapa hari ini udah nutup gap. Dan dia bikin gap lagi di sini, ya kan? Bikin gap tipis di sini. Nah, ini. Apakah akan tercapai, tertutup? Ya mungkin kalau dia akan rebound bisa nutup. Dan kalau dilihat ya ini masih waving, ya dia sideways, dia downtrend ya kan, sideways, terus naik, ini dia waving. Nah, jadi masih oke sebenarnya gitu. Ini Telkom juga udah hit target ya, saya udah target sebelum-sebelumnya, ini saya hapus saja biar nggak terlalu rame. Nah, Telkom sendiri selama berada di garis ungu ini harusnya bagus. Oke, selama berada di garis ungu ini harusnya bagus. Karena ini dia menopang ya, menopang salah satu yang menopang lah Telkom. Gitu. Oke, ini gap di sini juga tertutup kan? Nah, ini gap tertutup, ini gap udah tertutup, bikin gap lagi. Nah, potensi nutup dengan wavingnya dia. Ini pad, ya bisa dilihat saat mungkin dia di sini, terus low-nya juga di hari yang sama. Terus dia naik. Dia kalau di sini masih cakep, potensinya nguji ke 4850 lagi gitu. Oke, mudah-mudahan ini harus bisa ya, biar apa? Biar ISG kita nih masih oke gitu. Oke, jadi seperti itu ya untuk Telkom. Sabar. Jadi kadang tuh kita harus sabar, yang penting ada target, kita disiplin. Disiplin gimana? Ya kalau nggak kuat resisten, mau jual dulu. Kalau kuat ya lanjutin, sabar, pasang trailing stop. Gitu. Oke, sampai muncul candle-candle kayak gini nih, candle pembalikan arah, nah barulah jual. Oke, seperti itu untuk Telkom. Lanjut, selanjutnya ada Friend. Friend ditutup di harga 114 dengan perubahan harga positif 8,57%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini juga spike volumenya, disertai dengan akumulasi bandar lokal serta bandar asing. Nah, ini masih bagus. Kalau kita lihat di hari ini normal akumulasi, yang beli ada MG, BBLG, yang jualan YP, CC, YP. Nah, ini Friend ya, ini menarik banget. Ini bandar pada beli di 112 pas breakout. Oke, ini juga salah satu breakout, dan ya ini ya saya sampaikan tadi, sabar. Friend ini ya, ini Friend. Ini sudah bikin dari sini ya kan. Ada pattern seperti ini, dia breakout potensi lari ke 114. Ada saya hapus enggak? Silahkan dicek. Ya, silahkan dicek. Jadi ini memang butuh waktu. 26 Juli. Oke, 26 Juli. Larinya ke berapa hari? 14 bar atau 20 hari. Ya hampir sebulan. Tapi apa hit gitu. Gitu ya. Jadi butuh sabar selama nggak ada candle pembalikan arah dan dia masih bertahan di support terdekat. Mudah-mudahan target yang saya gambarkan itu tercapai, gitu aja. Oke, tapi harus diingat, Friend ini juga saham high risk. Oke, very high risk. Jadi harus kuat juga gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini saya hapus dikit-dikit. Ini Friend juga udah TP terakhir dari pattern yang terbentuk sebelumnya. Oke, selamat. Udah berapa kali nih ya TP? Di sini 1, ini 2, ini 3. Udah, gitu kan? Ya udah hit TP bermacam-macam. Nah, ini kalau saya lihat ini memang sedikit terdengar gila. Oke, sedikit terdengar gila. Ini dia bikin cup and handle. Oke, cup and handle. Ini handle-nya di sini. Oke, kan dia bisa ya, gini, gede, rounding, terus bikin rounding handle. Nah, ini breakout, targetnya bisa kemana? Targetnya bisa ke sini. Untuk Friend. Nah, ini jauh nih. Jauh banget kan? Berapa? 155. Kalau dilihat 155 areanya Friend seperti apa dulunya?
Nah, pucuk nih ya. Area-area di sini resisten juga sama support. Oke. Jadi kalau kita nemu ya, kalau saya sih ya, saya pribadi ya, ini disclaimer on. Saya pribadi yang kalau saya tarik garis, oke, saya tarik garis, dia pas di area support atau resisten seperti ini. Oke, kalau mungkin Bapak Ibu melihatnya nggak setuju sama saya nggak masalah. Cuma ini bagi saya ini adalah saat di bawah ini jadi resist. Jebol dia naik, ini sempat bertahan dan dia naik di sini. Udah nih nggak main lagi di sini kan. Nah ini namanya false breakout gitu. Begitu nggak kuat dia jebol. Nah ini ada presentasi kemungkinan tuh cukup tinggi gitu. Nah ini kondisinya dia memang masih diragukan ya sampai dia confirm breakout di sini sebenarnya nih 120 ini barulah bagus lah gitu ya 118 lah 118 ini breakout. Nah ini baru mudah-mudahan bisa tercapai. Nah karena ini udah sekali diuji kemarin nggak jebol. Nah begitu ini jebol ya bisa aja langsung lari ke 155 seperti itu. Oke, untuk friend ini masih menarik, masih ada akumulasi bandarnya dan bandar belum keluar sama sekali. Kalau di pertengahan jalan nanti mungkin jualan ya wajar. Tapi kalau ada akumulasi lagi ya bisa lanjut naik seperti itu. Oke, ini friend potensi ngasih cuan kita berapa persen? Ya 40% lah. Seperti itu ya untuk friends. Lanjut selanjutnya ada ISAT. ISAT ditutup di harga 7.325 dengan perubahan harga minus 0,34%. Kalau kita lihat dari volume, dia tipis, ya tipis sama volume EMA-nya, breakout tipis. Nah ini bandar lokal mulai masuk tipis, sisanya jualan sebelum-sebelumnya. Kalau bandar asing masih jualan terus. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia netral. Yang beli ada BB, YU, YB, yang jualan PD, AK, CC. Nah ini PD, EBB ini ya akumulasi ganteng. Cuma ya AK-nya juga deres lah. Ini masih bagus. Oke, ISAT juga pas di neckline. Oke, ISAT ini di neckline. Ini ya neckline di sini. Nah, ini sekali lagi, ini potensi bikin cup and handle. Terlihatkah Bapak Ibu cup and handle-nya? Ini ya, dengan neckline di sini, dia neckline di sini, dia rounding ke bawah, bikin rounding tipis di sini. Oke, nah, ini roundingan tipis di sini, seperti ini. Nih, ini saya beda dikit ya biar kelihatannya. Nih, bikin cupnya seperti ini. Nah, ini pas di neckline, kalau dia breakout, nih targetnya biru, bisa ke 8.800. Sorry ya, ini yang gini. Ini yang dari penan. Ini dari penan. Jadi ini penan ya, penan dia breakout ada 8.800. Lalu untuk yang sorry. Kalau yang untuk cup and handle-nya ini dia di sini ya, mana ya, saya taruh sini. Nih, di sini warna kuning terlihat nggak? Atau kuning agak gelap. Nah, ini targetnya. Kalau ini breakout bisa lari ke sini. 9.600 untuk ISAT. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini coba kita cek pakai Fibonacci. Nah, ini ya 8.800 ini masih sangat mungkin tercapai. Oke, sisanya dia 260-nya bisa ke area 10 ribuan. Gitu. Nah, ini kita optimis yang ke 8.800 dulu lah. Ini masih bisa tercapai gitu ya. Cuma ini kalau kita lihat ada dia bikin rounding di sini dengan neckline di ungu ini. Nah, target bisa ke sini. Oke, seperti itu Bapak Ibu.
potensi cuannya kita lihat 30%. Oke, seperti itu ya. Lanjut, selanjutnya ada XL. XL ditutup di harga 2730 dengan perubahan harga minus 1,44%. Kalau kita lihat dari volume hari ini dia tipis sekali, sangat tipis, disertai dengan akumulasi bandar lokal. Oke, ini bandar lokal udah mulai menarik, bandar asing keluar lagi. Kalau kita cek, ya dia di norma akumulasi, yang beli DXRFCS, yang jualan YPAKAI. Ini YPAK jualan, ditampungin sama DXRF, masih bagus. Oke, sisanya yang akumulasi lebih bagus. Oke, kita lihat dulu secara ini ya, teknikal. Secara teknikal, ya Excel ini dia breakout. Oke, breakout neckline di sini, ya kan? Jadi dia retest ini masih wajar, sekali lagi masih wajar. Habis breakout terus retest itu wajar sekali. Nah, kondisinya dia sekarang itu lagi mau ke target dari ini ya. Semacam crab-nya apa di bawah ya, saya lupa nih. Jadi dia bukan double bottom, tapi dia kalau crab itu kan ini ya, crab itu ini, kalau ini double bottom double top nih. Karena sama. Kalau crab itu topnya di sini, satunya agak turun. Nah, dia terus tarik garis miring. Saya juga sering buat tuh. Cuma kalau di bawah gini apa ya, saya lupa namanya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa chat di kolom komentar ya. Nah, ini dia bikin pattern naik. Oke, targetnya kita ambil yang terpanjangnya, kan bisa ke sini ya, ke 2800-an. 2860-an lah. Nah, ini juga resist, jadi masih sangat wajar untuk tercapai. Ini dari tes. Kalau besok mungkin uji dulu nih MA 200-nya di area 2828 atau 2800-an lah. Besok diuji seperti itu untuk Excel. Oke, targetnya terjauh ke 2950-an sampai 3000. Nah, ini areanya. Seperti ini. Oke. Jadi ini target 1, target 2, target 3-nya gap ini. Sementara gini dulu untuk XL. Oke, Bapak Ibu. Sabar ya, jadi yang penting sabar. Ini mau sehari dia kesek, tapi besoknya terus tiba-tiba breakout. Begitu breakout dia istirahat, itu wajar. Oke, jadi mudah-mudahan nggak jebol aja lah gitu. Lanjut ya, selanjutnya yang terakhir ada MTEL. MTEL ditutup di harga 785 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga mulai menipis. Bandar lokal masih akumulasi, ini bagus banget. Bandar asing keluar tipis setelah dia akumulasi 2 hari. Nah, ini mudah-mudahan nggak distribusi ya, 2 hari distribusi. Nah, itu agak jelek sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat hari ini dia di big akumulasi. Wah, ini cakep banget. Yang beli CCZPLS, yang jualan YUDXSQ. Oke. Nah, ini akumulasinya bagus banget ya, CC. Mudah-mudahan bukan repo atau tuker barang, tapi ini kayaknya dia nampung sih ya, nampung. Dan ini ya, yang jualan banyak, dia nampungin sendiri. Coba gini, kita cek dulu ya dari ini kan udah ya, wavingnya coba. Ini kita cek dulu deh dari bawah sini, 19 Mei. 19 Mei. 19 Mei. Oke. Nah, BK CC ya, CC nomor 2. 728. Ini barangnya dia banyak banget. Si CC. Oke. Nah, sekali lagi butuh sabar ya. Kalau nggak salah biasanya juga ada ya yang sudah ngikut, sudah support ya, dan support channel stock dictionary, sudah ada juga yang ikut MTEL. Dan kalau sabar ya ini nih ya, tercapai kan area TP saya gitu ya. Ini dia waving. Nah, dilanjut. Kalau ada yang tanya, Pak, wavingnya kok aneh? Ya, ini dia ngebentuknya seperti itu gitu. Jadi saya hanya ngikutin. Jadi mungkin teorinya ya ini lebih panjang dari ini, atau yang terakhirnya lebih panjang gitu ya. Cuma ya ini kan saya juga bilang ya, ini masih di sini mentoknya. Nah, kalau dia masih naik terus ya bisa nambah terus gitu. Oke. Nah, ini yang jelas waving tercapai.
ya, dan dia lama sideways di sini tapi kan membuahkan hasil lumayan lah, lumayan ya kan, tuh 8%. Ya ini memang saham lambat gitu, saham lambat, cuma perlahan-perlahan naik. Saat IHSG kita jelek dia bertahan, kan gitu kan, tenang ya, nggak harus takut. Nah ini ada target lagi, targetnya ini ke 820 masihan. Ini adalah target dari ini ya, dari penan di sini nih. Ini dari penan sini. Nah ini, oke. Mudah-mudahan tercapai ya area ini 820, karena apa? Ya ini juga masih area wajar gitu. Area wajar. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk MTL ini masih up banget. Ini saya izin hapus. Siapa tahu ada pattern-pattern tambahan. Oke, area tambah. Ntar ini yang jelas, trend line. Dia naik di atas sini aja masih bagus. Oke, nah ini mungkin. Nah, dia breakout ini. Oke, dia breakout ini untuk MTL nih. Nah, ini seperti ini bisa lah. Oke. Dia breakout ini. Kalau ini bisa lanjut ya, ini kalau bisa lanjut harusnya sih cakep nih. Dengan pattern di sini, breakout di sini, kayaknya sama nih. Breakoutnya di sini, nyampe di sini ya kan? Jadi ini apa yang saya ambil, ini yang saya ambil tuh ini. Nah ini, oke, ini juga bisa dijadikan support. Ya, ini pas juga bagus. Nah ini bisa dijadikan next. Dia breakout dari penan ya kan, target bisa ke 840 untuk MTEL. Masih ada areanya lagi di situ. Saya hanya baca-baca ini ya, baca-baca target. Dan ya sementara itu dulu sih, karena ini topnya sebelumnya nih. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya MTEL ya. Nanti kalau kita lihat, kalau dia nggak kuat di area TP2 ini gitu kan, dia masih rounding. Ya, kalau saat ini sih dia sebenarnya bisa kita bilang nih bikin cup and handle dia di sini. Ya kan, bisa kita bilang dia bikin cup and handle. Nah, bisa lanjut naik gitu. Nah, coba nanti ya saya coba mau lihat dulu lah untuk saya analisa selanjutnya untuk MTEL nih ke 800 dulu. 800 ini seperti apa? Kalau dia kuat jebol, ya berarti potensi yang ini nih ya. Potensi yang di sini. Penan sama nanti ada target untuk cup and handle seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin videonya cukup panjang ya kali ini, tapi mudah-mudahan pesan-pesannya bisa tersampaikan, terutama untuk masalah target-target ya. Kita bicara target itu kadang ada yang butuh waktu, kadang ada yang cepat. Selama targetnya belum, patternnya belum patah, mematahkan target, target itu nggak akan saya hapus gitu. Jadi saya percaya memang ada yang 2 bulan, ada yang sebulan, atau yang bahkan lebih, ada yang kurang. Ya itu tergantung pasar. Saya cuma melihat dari analisa ini ya, analisa candle, bentukan pattern dan lain-lain seperti itu. Jadi Bapak Ibu, terima kasih yang sudah selalu mensupport channel Stock Dictionary dan yang selalu berinteraksi dengan saya sangat berterima kasih. Mohon juga bantuannya untuk men-share ya video ini apabila bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman dan di komen, like, dan subscribe. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.